Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak Posma Hutasowit. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang game teori dan pasar oligopoli. Sebelumnya, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri. Kami semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami ekonomi mikro, yaitu mengenai game teori dan pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya sendiri Mutiarati Berus Nuraya dan ada dua teman saya lagi, yaitu halo guys, perkenalin nama saya Yola Simanjuntak, saya dari kelompok 9 dan ada lagi anggota kelompok 9 yaitu ada ini dia teman kita. Dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ray Gibson Gere Siahaan. Mari kita pelajari bersama-sama dan selamat menyaksikan. Yang pertama, materi kami, game teori atau teori permainan. What is game theory? Apa sih itu game teori? Game teori merupakan sebuah pendekatan terhadap kemungkinan strategi yang akan dipakai yang disusun secara matematis agar bisa diterima secara logis dan rasional. Game teori digunakan untuk mencari strategi terbaik dalam suatu aktivitas, di mana setiap pemain di dalamnya sama-sama mencapai utilitas tertinggi. Penerapannya banyak dilakukan di berbagai disiplin ilmu seperti biologi, militer, politik, diplomasi, ilmu sosial, dan lain-lain. Dan yang paling tertentu adalah pasti diterapkan di ilmu ekonomi. Berikut adalah aplikasi game teori. Dalam aplikasi bisnis, game teori hampir sama dengan decision tree dalam tujuannya untuk menentukan keputusan terbaik. Hanya saja, game teori memperhitungkan langkah yang akan diambil oleh pemain lainnya atau non-parametrik. Seperti kita ketahui, setiap pemain bisnis pasti selalu memikirkan rencana baru yang strategik untuk mencapai payoff tujuannya. Masalahnya adalah, ketika pemain lainnya juga mengambil rencana yang sama, maka rencana yang awalnya strategik dapat menjadi tidak bekerja sama sekali atau bahkan merugikan. Parahnya lagi, ini berlaku untuk bagi semua pemain di dalamnya. Yang selanjutnya teman-teman, contohnya, for example, misalkan perusahaan A ingin menambah penjualan dengan menurunkan harga produknya. Namun, ia tidak memperhitungkan bahwa perusahaan sejenis lainnya, sebut saja perusahaan B ya teman-teman, juga sedang memikirkan ide yang sama. Jika ada dua perusahaan dengan produk homogen menurunkan harga, tentu perhatian konsumen yang awalnya 50% untuk satu produk akan menjadi 25% untuk dua produk yang menurunkan harganya. Padahal, kedua perusahaan telah menghitung bahwa untuk menutupi biaya produksi yang bertambah akibat penambahan demand, penjualan harus meningkat setidaknya 35%. Asumsi yang terjadi adalah dengan harga tetap penjualan Rp50 dikali 100 unit, biaya operasi adalah Rp3.000. Bila harga diturunkan menjadi Rp45, permintaan satu perusahaan naik 50%, sehingga hanya 25% untuk masing-masing perusahaan. Bila demand naik dalam range 20% sampai 50%, biaya operasi naik 30% menjadi Rp3.900. Dan kesimpulannya teman-teman, pada asumsi yang tadi kita lihat di atas tadi, sebelumnya di slide sebelumnya, bahwa pada saat keduanya menurunkan harga, maka laba perusahaan justru berkurang. Padahal, untuk produksi lebih banyak unit tertentu, pengorbanan waktu dan biayanya lebih besar. Akibatnya, permainan menjadi loss-loss game bagi keduanya. Namun sebaliknya pula yang dapat terjadi apabila game teori diterapkan. Permainan akan menjadi win-win game dan dua perusahaan akan menjadi untung. Lewat game teori, keputusan terbaik yang dapat diambil dalam simulasi bisnis di atas adalah ketika semua pemain di dalamnya bekerja sama. Ini memungkinkan setiap pemain mengetahui langkah pemain lainnya, sehingga penyesuaian dapat dilakukan. Seandainya pemain menggunakan persaingan untuk memperoleh payoff tujuannya, sangat mungkin perhitungan pemain akan salah. Contoh di atas hanyalah sebuah contoh bisnis yang sederhana teman-teman.
Pada kenyataannya, berbagai kombinasi dapat saja terjadi dan dengan variabel penentu lebih banyak. Itu tadi tentang game teori, teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Dan materi yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut, jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus tetap terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain, yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Di slide selanjutnya teman-teman ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah dijalankan 2 produsen atau lebih. Karena ciri-ciri inilah, pasar jenis ini disebut pasar persaingan tidak sempurna. Disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya sangat banyak sehingga persaingannya juga maksimal. Dan yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Nah, pada contohnya kita buat contoh yaitu adalah perusahaan rokok. Nah, kenapa? Karena alasan inilah produk rokok bisa digantikan variabelnya dengan produk rokok yang lainnya, walaupun jenis rokoknya sama, tapi mereknya banyak gitu loh. Nah, dan yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya adalah penarikan produk lama dan digantikan oleh produk yang baru. Termasuk juga pergantian fungsi, harga, dan rasa dari produk. Selanjutnya, yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turun harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut. Karena jumlah produsennya tidak terlalu banyak, tentu selisih harga yang muncul di pasaran juga tidak terlalu besar. Dan yang kelima, produsen baru kesulitan memasuki pasar. Produsen yang baru akan sangat kesulitan memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen yang baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha baru tentu sangat riskan karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil dan dapat merugikan. Dan yang terakhir, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri-ciri terakhir jenis pasar ini adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Oleh sebab itu, promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik, karena ini menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Sebelum kita beralih ke jenis-jenis pasar oligopoli, adapun contoh-contoh pasar oligopoli selain rokok yang tadi teman-teman. Nah, contohnya adalah industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, dan jasa penerbangan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar oligopoli murni. Jenis pasar yang pertama adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Oligopoli murni juga ada kecenderungan dan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis yang selanjutnya adalah pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Berbanding terbalik teman-teman dari yang satu dengan yang kedua. Sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis pasar oligopoli.
Pasar oligopoli non-kolusi. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri, setelah yakin produsen yang lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikkan harga produk atau sebaliknya. Dan yang terakhir, tentang jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar yang terakhir adalah jenis pasar kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Ini merupakan kebalikannya dari pasar oligopoli non-kolusi, yang mana setiap produsen mencari celah menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui produsen lainnya. Kesimpulan dari penjelasan kami mengenai game teori dan pasar oligopoli adalah pasar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Juga masih banyak tentunya yang akan kita alami secara langsung ketika kita sudah berada di dunia bisnis yang sesungguhnya. Kekurangannya, pasar ini sulit dimasuki oleh pendatang baru karena sudah didominasi oleh pendatang lama. Dan kelebihannya, bagi perusahaan yang sudah ada di dalamnya akan mendapatkan keuntungan yang besar dan stabil. Gimana teman-teman? Siap bersaing? Demikian penjelasan kelompok kami mengenai game teori dan pasar oligopoli. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata di dalam penjelasan materi kami, mohon dimaklumi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak Posmahutasoid. Salam sejahtera untuk kita semua dan sehat selalu. Terima kasih. Thank you.